Perkenalkan, saya Dr. Dini Indriani, salah satu psikiater yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Senang sekali kami menerima kehadiran Bapak dan Ibu. Jadi pada hari ini saya mau sedikit share barangkali mengenai pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Punten kan? Ya, oke. Jadi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan definisi kesehatan jiwa, ya. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dan individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ciri-ciri orang sehat jiwa, yang pertama merasa sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu bahagia saat ini? Alhamdulillah, ya. Oke, berikutnya adalah dapat menghadapi tantangan kehidupan, ya. Lalu dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, bersikap positif kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, demikian, ya. Bisa ya? Oke, next. Ya, baik. Di sini kita memang perlu mengetahui dulu prevalensi gangguan jiwa. Jadi di sini memang Gen Z nih, yang Bapak Ibu sekarang sedang kelola gitu ya, anak peserta didik, menjadi generasi penderita gangguan mental tertinggi. Ya, Gen Z ini usia 15 sampai 24 tahun, memiliki prevalensi depresi tertinggi yaitu 2,0%, tertinggi di semua kelompok usia. Gitu. Dan polanya ini nanti berbentuk huruf U gitu ya, dengan risiko pada usia muda, lalu menurun di usia produktif, tengah, lalu meningkat lagi di masa lansia. Temuan ini menegaskan ya bahwa Gen Z adalah generasi yang paling rentan mengalami depresi saat ini, sehingga membutuhkan prioritas intervensi kesehatan mental. Lanjut. Ya, kenapa gangguan jiwa ini penting segera ditangani? Karena ternyata bila tidak ditangani ini menjadi beban penyakit ya, menimbulkan dampak atau beban yang besar baik bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Namun terkadang masih kurang mendapatkan perhatian, padahal sebetulnya dapat dipulihkan dengan penanganan yang tepat dan terpadu. Di sini keluarga, masyarakat, dan Bapak Ibu di sekolah memiliki peran yang besar terhadap proses pemulihan. Nah, ini adalah penyebab-penyebab ketidaksetaraan dalam kesehatan jiwa. Ternyata kalau di Indonesia memang masih dibatasi oleh kondisi geografis dan demografis, lalu rasio dan sebaran tenaga kesehatan jiwa juga belum merata, anggaran kesehatan jiwa yang terbatas, dan juga adanya stigma dan diskriminasi. Next. Ya, jadi kita masih di sini berkutat dengan stigma. Tadi kan kesannya tuh kalau kayak memiliki gangguan jiwa tadi kita mengenanya dengan orang gila gitu ya. Karena di sini ada memang cap atau ciri negatif yang menempel pada seseorang atau kelompok dari lingkungan yang menimbulkan penderitaan sebetulnya bagi ODGJ dan keluarga. Serta gangguan jiwa itu masih dianggap sebagai aib, bisa juga sebagai kutukan atau terkena guna-guna gitu ya. Kurang iman, kurang ibadah, seperti itu yang kita kenal di masyarakat. Padahal efek dari adanya stigma ini dapat mengurangi harapan kesembuhan, mengurangi kepercayaan diri dari individunya, meningkatkan gejala, kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain, merasa terisolasi, lalu bisa juga mengurangi kepatuhan pengobatan, mengurangi kesempatan di dunia kerja, serta bisa terjadi bullying. Lanjut. Ya. Kalau tadi kan kesehatan jiwa, kalau sekarang kita masuk ke dalam definisi gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa adalah terjadinya perubahan dalam pikiran, penampilan, perasaan, dan perilaku umumnya berlebihan, bisa berkurang atau tidak normal. Jadi maksudnya di sini adalah seseorang itu wajar kalau memiliki emosi seperti sedih, cemas, khawatir, marah, wajar ya gitu.
karena itu adalah salah satu bentuk ekspresi emosi. Namun manakala sudah terjadi secara berlebihan dan mengganggu, mengganggunya itu tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang sekitar, dan sudah ada gangguan dalam fungsi kehidupan sehari-hari, baik fungsi sosial, tadi misalnya sudah mulai menarik diri, fungsi pekerjaan atau fungsi akademiknya menurun gitu ya, dan juga fungsi perawatan diri yang asalnya dandan gitu ya atau berpakaian rapi tiba-tiba menjadi tidak mempedulikan penampilannya, misalnya seperti itu gitu ya. Oleh karena itu sudah masuk ke dalam kategori gangguan yang perlu untuk ditata laksana. Lanjut. Ya, ini tadi ciri-ciri dari gangguan jiwa ya. Bisa berupa pola tidur yang tidak teratur. Kemudian juga ada gangguan makan, bisa jadi malas makan, tidak ada nafsu makan, atau makan yang berlebihan. Ya, nafsu makannya ya. Lalu ada juga perubahan emosi yang tidak stabil. Kemudian berperilaku aneh, bisa juga mengisolasi diri dari interaksi sosial, enggan untuk melakukan sesuatu, jadi malas misalnya, kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang biasanya diminati gitu. Kemudian jadi menjauh dari lingkungan sosial, tidak peduli dengan penampilan dan kebersihan, merasa tertekan dan sedih dalam waktu lama. Kalau yang berat bisa timbul halusinasi dan juga delusi. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa jenis gangguan jiwa yang sering ditemukan, yaitu gangguan psikotik atau skizofrenia, depresi, cemas, dan gangguan bipolar. Sebetulnya masih banyak lagi gangguannya, tapi ini yang paling besar ya, terutama ditemukan di Indonesia. Lanjut. Nah, yang pertama adalah skizofrenia. Skizofrenia ini adalah gangguan jiwa yang berat dan kronis yang mempengaruhi fungsi kehidupan seseorang. Gangguan skizofrenia ditandai dengan munculnya gejala psikotik, yaitu gejala kesulitan membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Jadi sudah ada gangguan penilaian realitas. Saat ini penyebabnya itu karena ketidakseimbangan zat kimia di otaknya. Jadi bukan karena guna-guna ya, tapi karena memang di otaknya ini sedang terjadi ketidakseimbangan zat kimia. Kita sebutnya neurotransmitter gitu ya. Tadi bisa juga memang ada faktor genetik. Jadi mereka yang memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa itu menjadi lebih rentan untuk terkena gangguan jiwa. Jadi bukan penyakitnya sebetulnya yang diturunkan, namun kerentanan genetiknya. Lalu bisa juga misalnya disebabkan karena adanya penyakit yang berat sebelumnya, seperti kejang, penyakit tiroid, riwayat trauma kepala, atau penggunaan narkoba. Lalu situasi kehidupan yang berat yang menjadi stresor secara psikologis, seperti adanya kekecewaan, keinginan yang tidak tercapai, kehilangan, dan lain-lain. Lanjut. Ya, sedangkan untuk bipolar ini adalah gangguan otak yang berhubungan dengan gangguan emosi, energi, dan fungsi kegiatan sehari-hari yang fluktuatif. Ya, jadi kalau otaknya kalau boleh di-scan, itu akan terjadi perbedaan antara otak yang normal dan otak penderita bipolar gitu ya. Nah, jadi ini kenapa mereka tidak bisa mengontrol dirinya dan bertindak seperti orang pada umumnya, karena memang di otaknya ada kelainan gitu, seperti itu ya. Lanjut. Kalau pada bipolar ini ada terjadi 2 episode. Kita sebutnya ada episode manik dan juga episode depresi. Kalau pada pasien dengan kondisi episode manik, di sini dia biasanya memiliki harga diri yang tinggi, kebesaran yang berlebihan, seperti misalnya dia bisa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan leluhur gitu ya, atau dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Lalu dia terdapat penurunan kebutuhan untuk tidur, terlalu banyak bicara, banyak ide-ide yang bermunculan di pikirannya, tapi tidak ada satupun yang terselesaikan karena mudah teralihkan. Kemudian juga ada peningkatan aktivitas, bisa juga melakukan aktivitas yang berkonsekuensi merugikan, seperti misalnya belanja yang tidak terkendali. Ya. Jadi sering shopping ya. Oh, banyak ya yang suka belanja ya sama. Kemudian dari segi emosi juga jadi mudah tersinggung.
Lanjut. Lanjut slide-nya kan. Nah, kemudian untuk episode depresi, di sini kadang merasa sedih, hampir seharian dan setiap hari. Ada rasa hilang minat dan kesenangan hampir di segala aspek. Bisa terjadi perubahan berat badan, gangguan nafsu makan, gangguan tidur, bisa melakukan aktivitas yang tidak bertujuan, rasanya capek, lelah, tidak ada energi, rasa tidak berdaya atau merasa berdosa, ada gangguan konsentrasi, serta bisa juga ada pikiran berulang tentang mati, bunuh diri, atau menyakiti diri. Lanjut. Ya, depresi adalah gangguan suasana hati yang mempunyai gejala utama. Jadi tidak semua orang sedih itu pasti depresi, tidak ya Bapak Ibu ya. Tetapi sedihnya itu dirasakan berturut-turut minimal 2 minggu. Kemudian disertai dengan rasa hilangnya minat terhadap aktivitas yang disukai. Bisa merasa lemas atau tidak berenergi. Lalu ada gejala tambahan juga berupa gangguan tidur, bisa kebanyakan tidur atau kurang tidur. Bisa terjadi tadi gangguan makan, merasa tidak berdaya atau tidak berharga, ada rasa ingin mati atau ingin bunuh diri, dan jika parah kadang-kadang mendengar suara yang untuk menyuruh bunuh diri. Jadi bagaimana bisa kita menyuruh misalnya peserta didik yang sedang mengalami depresi ini untuk konsentrasi. Di otaknya itu, di area depan, prefrontal cortexnya tidak aktif, gelap ya. Beda dengan orang yang tidak depresi, terang kalau misalnya di scan gitu. Nah, jadi karena ada hipoaktif di area otaknya, sehingga individu tersebut tidak bisa berpikir jernih, tidak mampu mengambil keputusan, tidak bisa untuk beraktivitas seperti biasa gitu ya, karena memang area otaknya tidak aktif gitu, seperti itu ya. Jadi sekali lagi pasti bukan karena kurang iman, bukan kurang ibadah ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga kadang depresi ini juga ada kaitannya dengan penyakit fisik. Ini disebut depresi terselubung. Jadi ada gejala perasaan tertekan dalam diri orang-orang yang secara keseluruhan itu tergolong normal gitu. Jadi keluhan pasien depresi kadangkala bukan hanya gangguan pikiran dan perasaan, tapi berbentuk gangguan fisik. Bisa mudah lelah tadi, sulit tidur, sering mual, sesak nafas, dada terasa penuh, sering nyeri punggung, diare, nyeri kepala, nyeri dada, dan lain-lain. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sakitnya misalnya tidak sembuh-sembuh sakit mahnya. Nah, sakit mah itu sebetulnya adalah tubuh kita ingin bilang, itu adalah simbol hunger for love, haus akan kasih sayang dan perhatian. Kalau yang sering sakit kepala, tensi nggak turun-turun, nah biasanya pasti erat kaitannya dengan temperamennya ya, mudah marah misalnya. Ada kemarahan yang terpendam, biasanya kalau sering sakit kepala nggak sembuh-sembuh ya. Kemudian sering sakit bahu, itu adalah simbol mungkin dia sebagai tulang punggung gitu ya. Nah, atau misalnya keluhan pinggang ke bawah, itu adalah simbol seksualitas. Jadi ada ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Jadi kadang kalau ditanya apa kabar Bapak Ibu, jawabannya baik, padahal belum tentu ya. Jadi bibir boleh berkata tidak, berkata baik-baik saja, tapi badan kita yang jujur gitu, seperti itu. Lanjut. Oke. Nah tadi ini mungkin berkaitan juga dengan Anda seseorang yang ternyata memiliki pikiran gitu ya untuk bunuh diri. Jadi kita di sini sebagai orang-orang terdekatnya, orang-orang yang melihat kesehariannya, kita perlu mengenali tanda seseorang yang ingin bunuh diri. Bunuh diri kadang memang sebagian besar erat kaitannya tadi dengan depresi gitu ya, tapi bisa juga karena sebab yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita mengetahui seseorang ternyata sudah membuat rencana untuk bunuh diri, misalnya sering melihat website mengenai cara bunuh diri, melihat senjata apa yang bisa digunakan, atau misalnya membeli obat-obatan dalam jumlah banyak. Bisa juga misalnya pada seseorang yang merasa sakit berkepanjangan dan tidak ada perbaikan, lalu misalnya sudah menuliskan ucapan selamat tinggal pada teman-teman dan keluarga,
menunjukkan perilaku marah atau keinginan balas dendam, lalu berbicara tentang perasaan kosong, hampa, dan tidak punya alasan untuk hidup. Berbicara juga tentang perasaan bersalah dan malu yang sangat berat. Kemudian melakukan perilaku berisiko seperti menyetir mobil kencang atau ugal-ugalan misalnya, sering berbicara dan berpikir tentang kematian, dan juga semakin sering misalnya bisa juga menuliskan di media sosial mengenai bunuh diri dan kematian. Seperti itu kurang lebih, tapi pasti banyak lagi yang lain ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau dalam bunuh diri ini, prioritas pertama dalam penanganan kasus kedaruratan akibat bunuh diri katanya adalah menyelamatkan nyawa pasien. Jadi memang kalau kondisi untuk bunuh diri ini bisa saja misalnya Bapak Ibu kalau misalnya mengetahui bekerja sama dengan petugas di puskesmas yang paling terdekat dijangkau gitu ya, untuk dihubungkan misalnya dengan layanan psikiatri seperti itu. Dalam keadaan seperti itu gitu, kami akan petugas perlu untuk tetap berkomunikasi baik dengan pasien dan keluarga sementara tim darurat ya belum datang ke tempat kejadian, misalnya seperti itu. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita menemukan tadi seseorang yang berpikiran saya lebih baik mati, saya ingin mati, bisa seperti itu ya. Itu beda ya, seperti lebih baik dan ingin itu udah agak bergeser niatnya gitu. Kita perlu waspadai perkataan-perkataan seperti itu. Jadi kita memang perlu waspada, kita perlu pikirkan tindakan apa yang bisa kita lakukan. Kita juga bersikap terbuka, sediakan diri aja dulu. Kita duduk di sampingnya, dengarkan, tetap berikan harapan, dan juga kita pikirkan jejaring bantuan apa saja yang bisa dilakukan untuk pasien tersebut. Tindakan yang harus dihindari, kita jangan menantang, ya udah sok aja lakukan bunuh diri ya gitu misalnya ya. Atau kita kelihatan kaget, terpukul, panik, bingung, bertanya kenapa kamu pengen mati. Nah seperti itu kadang menjadi alasan untuk membenarkan pilihan tersebut, terkadang memicu gitu ya. Atau misalnya menghakimi, mendebat tentang bunuh diri itu salah atau benar, perasaan itu baik atau buruk, memberi kuliah tentang nilai-nilai kehidupan gitu. Atau bisa juga kita misalnya menjanjikan untuk menjadikan hal ini rahasia, tapi ternyata kita sebarkan misalnya ke yang lain gitu ya. Lalu kita juga di sini akan coba pantau gitu, karena kadang pemberian obat antidepresan itu sebetulnya nanti bisa berpotensi untuk membuat orang tersebut malah jadi melakukan bunuh diri. Nah, jadi memang perlu diawasi kalaupun misalnya diberikan obat-obatan ya. Oke, lanjut. Lanjut. Iya, oke, tadi kalau kita udah berbicara mengenai psikotik, bipolar, depresi, sekarang cemas. Ansietas ya. Ansietas adalah emosi yang umum sebetulnya ketika menghadapi stres dan masalah sehari-hari. Tetapi ketika berlebihan dan tidak rasional dan sudah mengganggu fungsi sehari-hari, maka kecemasan itu menjadi gangguan. Kita cemas wajar karena kita biar punya daya antisipasi ke depannya, asal tidak berlebihan tadi ya. Jadi memang banyak sebenarnya jenis gangguan-gangguan cemas. Jadi reaksi cemas itu disebabkan karena ada sistem saraf motorik yang mengatur gerakan dan otot, dan sistem saraf otonom yang mengatur organ tubuh aktivitasnya meningkat. Hal ini dipicu oleh pemikiran atau situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman bagi seseorang. Boleh jadi sebenarnya pemikiran atau situasi tersebut tidak mengancam, namun tubuh bereaksi seolah-olah benar-benar ada ancaman. Lanjut. Ya, nah tadi kan kalau yang namanya cemas itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa terasa ya. Bisa berupa gejala fisiknya berupa kegelisahan atau kegugupan, tangan atau anggota tubuh bergetar atau tremor, banyak keringat. Nah makanya kalau kami suka salaman itu tuh sebenarnya buat ngecek juga nih apakah tangannya lembab, banyak keringat atau enggak gitu ya. Itu karena bisa jadi tadi berupa tanda-tanda kecemasan. Kemudian sering pening, sakit kepala, mulut atau kerongkongan terasa kering, ada sensasi seperti tercekik atau tertahan, sering buang air kecil. Sehingga menimbulkan cemas ini gejala perilaku juga seperti menghindar atau melekat misalnya dengan orang yang dipercayainya. Lanjut. Nah,
Gejala gangguan cemas juga menimbulkan gangguan kognitif seperti racing thought. Jadi pikirannya itu berlari sangat cepat karena dia memikirkan banyak hal gitu. Dan dia memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang buruk atau mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas. Merasa terancam oleh orang atau peristiwa, ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah, sulit berkonsentrasi atau memusatkan perhatian, bahkan merasa takut mati atau takut gila. Itu benar-benar dikatakan oleh pasiennya seperti itu. Lanjut. Nah, jadi tadi kan dari Bapak Asep Yudi mengatakan bahwa kita perlu menangani secara komprehensif. Ya, jadi kami di sini di Rumah Sakit Jiwa melakukan upaya pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif melalui promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk tata laksananya. Lanjut. Ya, promotif di sini adalah serangkaian upaya dan kegiatan pelayanan kesehatan mental yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan mental dan meningkatkan ketahanan jiwa serta mempromosikan gaya hidup sehat guna mencegah kejiwaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat, meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat terhadap kesehatan jiwa, dan meningkatkan penerimaan dan peran masyarakat terhadap kesehatan jiwa, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur Halimah ya. Lanjut. Ini adalah bentuk-bentuk promosi, bisa nanti dapat dilihat di Instagram, di Facebook gitu ya. Kemudian kami juga melakukan webinar seperti di atas. Lanjut. Lalu tadi Bapak dan Ibu sudah melakukan screening online ya. Itu adalah salah satu bentuk preventif. Dan nanti bisa ditindaklanjuti dengan konsultasi jiwa online melalui nomor WhatsApp ini ya. Nah ini jadi bisa di-save Bapak Ibu karena nanti di sini bisa konsultasi di situ. Oke, lanjut. Kemudian juga bisa berbentuk medical check up. Ini adalah kegiatan yang kami lakukan untuk pemeriksaan rohani. Kadang suka banyak ya, misalnya mau CPNS atau dari CPNS mau ke PNS, biasanya suka pada minta tuh untuk tes MMPI gitu ya. Oke, lanjut. Kalau dari segi kuratif ini kami untuk pelayanannya ada pelayanan IGD, perawat inap, perawat jalan, dan juga penunjang. Lanjut. Untuk IGD di sini 24 jam pastinya ya, dengan jenis pelayanannya adalah menangani kegawat daruratan psikiatri. Apa saja yang termasuk kegawat daruratan psikiatri? Yaitu pasien yang gaduh gelisah atau mengamuk, pasien dengan resiko bunuh diri misalnya, pasien yang ternyata sudah tidak makan 5 hari misalnya, itu juga bisa masuk langsung ke IGD gitu ya, karena itu termasuk gawat darurat. Kegawatan akibat penyalahgunaan zat atau nafza, kegawat daruratan umum seperti itu ya. Oke, lanjut. Lalu di instalasi rawat jalan sebagai bagian dari kuratif kami memiliki banyak poli. Di antaranya ada klinik kesehatan jiwa dewasa. Di sini melayani gangguan kesehatan jiwa pada usia produktif atau usia kerja dari 19 sampai 60 tahun. Lanjut. Ada juga klinik kesehatan jiwa lansia untuk individu di atas usia 60 tahun. Biasanya disertai dengan gangguan fisik atau bisa juga kondisinya masih cukup bagus ya untuk fisiknya. Bisa berupa gangguan emosi seperti depresi, sulit tidur atau insomnia, nyeri-nyeri badan, atau gangguan kognitif, demensia atau pikun gitu ya. Nah, kemudian juga ada klinik konseling psikologi atau psikometri. Di sini bisa pemeriksaan tes intelijensi, pemeriksaan minat dan bakat, tes kematangan anak misalnya yang sebelum sekolah gitu ya, tes penjurusan, bisa juga berupa tes seleksi pegawai, tes seleksi calon kepala desa atau calon legislatif gitu ya, untuk dilakukan tes psikometri. Lalu ada juga klinik umum untuk gangguan fisik, klinik gigi dan mulut, dan juga klinik nafsa. Kalau untuk klinik nafsa ini adanya Senin dan Rabu. Kalau klinik lansia di kami adanya Selasa dan Kamis. Oke, lanjut.
Ya, ada juga dokter spesialis saraf di sini, lalu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan juga klinik gizi. Lanjut. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu mungkin kalau mau berkeliling ya, di sini ada ruangan rawat jiwa intensif, yaitu ruang rawat inap yang diperuntukkan untuk pasien jiwa dalam kondisi gaduh gelisah. Lanjut. Nah, kalau untuk ruang perawatan tenang, mereka yang sudah bisa bekerja sama, ini ada macam-macam kelasnya ya, ada kelas 1, 2, 3, lalu ruang VIP. Untuk anak remaja itu terpisah gedungnya gitu. Kalau untuk lansia memang masih bergabung bersama pasien dewasa. Lanjut. Ya, tadi kan kalau secara kuratif atau pengobatan, karena penyebabnya salah satunya adalah ketidakseimbangan neurotransmitter, maka membutuhkan yang namanya obat. Nah, gangguan jiwa ini perlu diobati dengan obat-obatan atau psikofarmaka untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan kimiawi di otaknya, mengendalikan gejala, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup. Bila tidak diminum secara teratur, risikonya gejala makin berat. Bisa terjadi kekambuhan, munculnya perilaku yang membahayakan, dan pengobatan juga menjadi lebih sulit. Gitu. Jadi bisa juga sama obat A ternyata udah tidak mempan, maka kita kan perlu berpikir lagi pakai obat B, C, D, dan selanjutnya gitu. Oleh karena itu, kita memang perlu mengenali nih pasien-pasien itu. Kalau misalnya ternyata mereka sudah tidak mau minum obat, biasanya suka pada tidak merasa sakit ya. Nah betul. Kemudian juga kadang malu minum obat terus katanya. Jadinya suka sering lupa atau tidak ada yang mengingatkan. Nah memang cara mengatasinya kita perlu berikan edukasi mengenai penyakitnya, beritahu manfaat obat dan efek sampingnya. Kalau memang ada efek yang dirasakan tidak nyaman, konsultasi kembali dengan psikiater pemberi obatnya, biar kita sama-sama cari solusi. Misalnya saya minum obat dari dokter jadi ngantuk terus, saya nggak bisa kerja gitu misalnya ya. Oh iya, oke, nanti kita akan pikirkan cari obat yang misalnya lebih mudah, jadi sekali sehari gitu ya, bisa diminum malam hari sehingga tidak mengganggu produktivitas seharian seperti itu. Jadi kita bisa mengatur dosis obatnya juga agar pasien merasa nyaman, mengganti obatnya bila tidak cocok, dan kita juga berikan pujian atau apresiasi bila minum obat secara teratur, berikan masukan positif bila gejala sudah membaik. Kemudian juga kalau misalnya memang masih tidak patuh, kita bisa ganti obat yang diminum ke suntikan jangka panjang 1 bulan sekali, seperti suntik KB gitu sistemnya ya, atau mengikuti komunitas Wabantu Kesehatan Jiwa Mental Health Support Group gitu. Jadi salah satunya mungkin Bapak Ibu di sini juga perlu mengetahui gitu ya, kenapa sih perlu minum obat gitu kan. Kadang stigma di masyarakat, jangan minum obat dari psikiater nanti kecanduan katanya, atau jangan minum obat terus nanti kena ginjal, nanti kena hati gitu ya. Nah iya, kalau misalnya yang namanya obat itu memang efeknya akan individual, satu A dengan A yang lain itu akan berbeda. Bisa memang cocok buat si A, tapi si B belum tentu cocok gitu. Atau bisa juga misalnya kalau dikasih sama si B ternyata muncul efek sampingnya seperti itu. Jadi memang betul-betul perlu dipantau ya. Oke, lanjut. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau kami juga di sini memang memiliki tim penjemputan reaksi cepat dan juga trauma healing pada saat kondisi sedang mengalami bencana ya. Lanjut. Nah, lalu ada alat nih. Jadi pengobatan itu tidak hanya dengan minum pil, tapi ada juga kalau zaman sekarang itu ke arah teknologi. Salah satunya ada yang namanya transmagnetic stimulation. Bentuk alatnya seperti ini. Nanti si raket yang putih itu disimpan di atas kepala, bentuknya kayak raket gitu ya, raket panel gitu. Nanti akan bunyi cetak-cetak-cetak. Nah itu adalah memancarkan gelombang elektromagnetnya. Dan ternyata banyak indikasi medis gitu yang bisa diobati dengan alat TMS ini. Namun sayangnya untuk rawat jalan belum di cover oleh BPJS. Jadi kalau rawat inap ini sudah bisa di cover kalau untuk TMS, tapi kalau rawat jalan belum, jadi harus berbayar pribadi ya. Oke lanjut. Nah satu lagi
ada alat yang namanya ECT atau terapi kejang listrik. Memang kesannya seram ya, disetrum gitu, karena memang ECT ini adalah terapi elektrokonvulsif, adalah prosedur medis psikiatri yang menggunakan arus listrik ringan untuk memicu kejang singkat dan terkontrol di otak. Terapi ini aman, dilakukan di bawah anestesi umum dan terbukti sangat efektif untuk menangani gangguan mental berat, terutama depresi berat dengan risiko bunuh diri dan juga penyakit yang tidak merespon dengan obat-obatan. Salah satunya adalah dengan ECT ini atau terapi kejang listrik ya. Lanjut. Nah, ada juga hipnoterapi, salah satu cara pengobatannya. Hipnoterapi adalah metode terapi menggunakan hipnosis untuk mengubah kesadaran dan memodifikasi perilaku, emosi, serta pola pikir. Dengan relaksasi mendalam dan fokus yang tinggi, hipnoterapi dapat membantu seseorang menjadi lebih terbuka terhadap perubahan positif seperti itu. Saat ini di sini yang biasa melakukan hipnoterapi adalah Dr. Eli Marliani. Oke, lanjut. Ya, tadi setelah ada promosi, prevensi, diobati, nah pasien itu memiliki kesempatan untuk pulih kembali, rehabilitasi gitu ya. Rehabilitasi psikososial di sini kami menggunakan pendekatan terapi komprehensif yang bertujuan untuk memulihkan fungsi mental, sosial, dan vokasional untuk orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, serta kualitas hidup agar mereka dapat hidup normal kembali dan berintegrasi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk pemulihan secara klinis, fisik, eksistensi, pemulihan sosial, dan pemulihan fungsi. Nah, salah satu tadi mungkin yang ditanyakan oleh Bapak tadi yang sudah punya persentase mengenai kesulitan komunikasi. Di rehabilitasi ini ada program social skill training. Jadi memang ada 7 sesi, ada kurikulumnya ya, ada modulnya. Jadi ada 7 sesi yang akan diberikan untuk membantu seseorang yang mengalami kesulitan berkomunikasi. Sesi pertama mengenali diri sendiri, sesi kedua belajar mengenali orang lain gitu ya. Sesi ketiga kemudian belajar bekerja sama, belajar mengendalikan emosi, belajar berkomunikasi, itu semua sudah masuk di situ gitu. Jadi salah satunya adalah terapi rehabilitasi melalui social skill training ya. Lanjut. Oke, ada juga tadi rehabilitasi nafsa ya. Ruang nafsa di sini itu sudah dilengkapi dengan ruang musik, ruang konsultasi, ruang bersama, ruang fitness, dan fasilitas lainnya. Oke, lanjut. Kemudian ada juga layanan psikiatri forensik. Psikiatri forensik adalah cabang subspesialisasi psikiatri yang menjembatani ilmu kedokteran jiwa dengan hukum, berfokus pada penilaian dan perawatan individu dengan gangguan mental yang terlibat dalam kasus pidana, perdata, atau administratif. Nanti psikiater forensik di sini akan bertindak sebagai saksi ahli, mengevaluasi kompetensi mental pelaku kejahatan, dan membantu hakim dalam mengambil keputusan. Adapun kasus-kasusnya misalnya bisa berupa pengampuan seseorang, misalnya ada anak berkebutuhan khusus, ternyata orang tuanya sudah meninggal. Nah, bagaimana untuk kepengurusan harta warisannya gitu, seperti itu. Karena kan pasti akan mengangkat seseorang sebagai pengampunya. Nah, ini nanti bisa dinilai si pengampu tersebut oleh psikiatri forensik gitu ya. Atau misalnya berupa kasus sebagai korban KDRT misalnya mengalami masalah gangguan psikis jadinya gitu ya, itu bisa nanti dicek juga. Lalu seseorang misalnya melakukan kejahatan tetapi memang sedang dalam kondisi dalam pengaruh penyakitnya misalnya, nah itu makanya kami perlu observasi gitu, seperti itu. Bisa juga untuk kasus-kasus yang lain, misalnya penilaian kesehatan pegawai. Jadi yang sudah tidak masuk misalnya berbulan-bulan dan terindikasi ada sakit tertentu, bisa nanti diajukan di TPKP, tim pemeriksaan kesehatan pegawai. Untuk kami bentuk timnya dan kami lakukan pemeriksaan. Seperti itu. Oke, ini mungkin terakhir. Lanjut, yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru gitu ya, khususnya bagaimana nih strategi bagi para guru untuk membantu siswa melewati krisis.
Yang pertama adalah unconditional positive regard, di mana guru memberikan penghargaan positif tanpa syarat pada siswanya. Guru dapat menerima bahwa siswa yang dihadapi memiliki nilai dan kebutuhan yang berbeda-beda. Gitu ya. Pertama-tama nerima dulu mereka ya. Lalu juga bisa mulai mengenali ketika siswanya mengalami perubahan perilaku yang tidak biasa. Di sini guru perlu memiliki listening skills. Jadi memang lebih banyak mendengar dulu gitu ya dari anak muridnya apa yang mereka rasakan. Lanjut. Lalu para guru juga perlu mengasah empati dengan memiliki kemampuan memahami perasaan, emosi dunia siswa tapi tanpa terlarut di dalamnya ya. Sehingga guru memiliki cara berkomunikasi yang menghargai kondisi siswa yang mungkin berbeda dengannya. Lalu para guru juga perlu membangun hubungan yang positif dan komunikasi yang baik dengan siswanya, tidak hanya sekedar melakukan transfer ilmu. Lalu guru juga membantu sisi positif di dalam diri siswanya agar dapat fokus, mengenali emosi, perubahan usia tanpa judgement, dan pola pikir yang positif, penuh syukur serta optimisme. Sehingga di sini memang perlu mengenali kelemahan, kekuatan setiap siswa yang dihadapinya agar guru tidak fokus mengkritik kelemahan siswa saja, namun juga mengenali kekuatan siswanya agar dapat bisa berfungsi secara optimal. Lanjut. Ya, demikian barangkali yang bisa sedikit saya sampaikan mengenai masalah kesehatan jiwa ini. Sudah ada pertanyaan ya? Oke. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dini Indriani SPKJ yang telah membuka materinya. Boleh dok, bisa mau duduk dulu ya. Untuk para hadirin, kami akan membuka sesi diskusi kembali. Yang ingin bertanya boleh acungkan dulu tangannya untuk 3 pertanyaan pertama ya. Nanti akan dibuka sesi selanjutnya. Persilakan. Nuhun Neng, izin Bu Dokter, izin teman-teman izin. Nah sedikit mungkin puntennya slide tadi ada ciri-ciri ODGJ yang ada gambar orang. Gambar orangnya paling atas. Nah, boleh yang atas Bu. Yang sedikit bertanya aja Bu. Saya pernah mendengar, bukan selentingan, ada bahasa bahwa orang gila itu dia tidur di mana, jalan-jalan, makan apa adanya, tidak pernah kena sakit Bu. Apa wah? Saya Bu ya. Nah ini saya mungkin bertanya ke dokter, karena ke dokter pasti ada mungkin riset atau rekap medis gitu Bu ya. Apakah itu benar atau hanya sebatas apa ya, jok gitu? Apakah benar orang yang di atas itu yang bajunya begitu sehat selalu sampai ajalnya nanti waktu diberikan oleh Allah? Itu Bu yang pertama. Nah yang kedua Bu, kaitan dengan orang ini lagi Bu. Tadi saya belum lihat dari pelayanan di rumah sakit jiwa ini, ketika misal ini ditangkap atau diambil tim tirek, ada tim tirek tadi Bu ya, nah, ambil cheat, kondisinya gitu, masuk ke sini, ada yang dikerangkeng, ada yang dicancang, ada yang sudah jinak, ada yang dilepaskan kembali ke masyarakat, gitu Bu ya. Nah, saya belum lihat before after gitu Bu, ya kan? Nah, apakah ketika proses perjalanan di dalam mengobati ini ada berapa bulan tadi kan kaitan dengan teoritis tadi Bu, karena kan yang kita butuh nanti orang seperti ini kira-kira berapa bulan sih cagerna dan kita nanti di sekolah tuh tadi kan yang disampaikan Pak KCD dengan teori panjang ya Bu, kata pertama cager mah hese atuh Pak, semoga duit malah diieu itu Bu ya. Nah ini mungkin Bu itu yang kedua, ada before after. Nah, yang ketiga kaitan pertanyaan pertama. Ketika dia di kondisi seperti itu, sana kemari luntang lantung sehat, apakah nanti kalau dia waktu diobatan jadi normal kembali, dia akan melekat penyakit pada tubuhnya Bu? Dengan makanan yang mungkin bergizi, tatanan teratur, hidupnya lebih sehat. Karena ini saya nggak tahu bahasa ini kalau saya dengar juga menjadi plesetan-plesetan yang
Kalau kita rapat-rapat di orang-orang sehat jadi ikut ke bawah. Jadi orang teh kudu gila, sehat gitu Bu. Itu Bu Dokter. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya Bu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, pertanyaannya sangat menarik, betul ya. Apakah betul pasien gelandangan psikotik itu tidak memiliki sakit? Gitu. Jadi sebetulnya pada saat setelah kita membawa ke rumah sakit dan kalau setelah diperiksa ya ada Pak sakitnya, ya kan secara mereka misalnya untuk nutrisi saja kurang tercukupi, betul. Ada anemia gitu Pak, ada cacingan gitu. Sebetulnya cuma mungkin karena kondisinya tidak sadar penuh dengan kondisi dirinya, jadi tidak dirasakan gitu. Tidak dirasa gitu sebetulnya. Ya. Nah kemudian kalau pengen lihat before dan after ada Pak di IG-nya KSJ Pak. Nah jadi untuk pasien yang asum misalnya gitu ya, sebelumnya bagaimana, setelah dirawat di sini bagaimana gitu. Ada itu Pak. Rekodnya ya betul teman-teman progres ya. Terus juga untuk kondisi ketiga apakah tetap melekat nanti penyakitnya? Ya, jadi sebetulnya karena namanya gangguan jiwa ini tantangannya seperti itu Pak. Kenapa terkenalnya itu sebagai penyakit seumur hidup misalnya? Jadi kita di sini membuat pasien itu sebetulnya terkontrol gejalanya dulu. Nah, kalau boleh dibilang berapa lama? Di sini kadang 3 minggu juga kita sudah pulangkan. 3 minggu atau kurang. Kami bekerja sama di sini dengan dinas sosial. Nanti kalau yang laki-laki ke Subang, kalau yang perempuan itu ke Garut, itu kalau tidak salah. Nanti Bu Nur mungkin bisa tambahkan ya untuk panti sosialnya. Nah jadi sebetulnya pulang dari rumah sakit jiwa bukan berarti sembuh, tetapi membaik dan itu perlu tetap di maintenance gitu ya. Nah kalau ditanya makanya nih Bapak Ibu misalnya pertanyaan berapa lama sih saya harus minum obat gitu ya. Nah tergantung derajat berat penyakitnya. Kalau yang sakitnya berat tadi seperti skizofrenia misalnya ya, yang sudah kehilangan gangguan realitas, itu memang perlu waktu lama. Dan itu kita perlu tanyakan seberapa banyak juga frekuensi kekambuhan. Kalau pertama kali kambuh itu 3 tahun, 2 kali kambuh 5 tahun, semakin sering kambuh ya mohon maaf ya pasti mungkin akan lebih panjang lagi. Tapi kita tetap berikan harapan. Jadi ada harapan pasien akan minum obatnya akan jauh lebih sedikit dari yang sekarang. Kita akan berikan sampai ke dosis terkecil yang tidak menimbulkan kekambuhan. Seperti itu gitu. Termasuk juga depresi yang berat dengan gejala psikotik tadi yang muncul halusinasi itu memang cukup lama, bisa sampai 2-3 tahun. Jadi walaupun yang bersangkutan sudah tidak merasakan gejalanya, tapi memang masih terkadang perlu di maintenance gitu. Tapi dosis obatnya kecil aja, atau sudah mulai kita bisa berikan drug holiday. Jadi kayak selang sehari dulu, nanti selang 2 hari, selang 3 hari makin panjang. Seperti itu gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab Bapak. Dilanjut untuk pertanyaan yang di depan dulu ya Ibu Bapak, mohon nanti akan ada waktunya terus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas paparannya. Sebenarnya memang ketika kita datang ke sini itu punya harapan besar ya, bahwa kita itu ingin menambah wawasan secara komprehensif terkait bagaimana Bapak-bapak, kita mohon diperhatikan dulu ya. pentingnya yang mengenali kesehatan mental terutama pada siswa di sekolah. Nah barangkali ada 3 hal mungkin ya yang ingin kita dapat ketika kita setelah dari sini. Yang pertama tentang bagaimana deteksi dini itu ya permasalahan kesehatan mental siswa. Kemudian yang kedua bagaimana kita mengantisipasi ya dengan cara yang tepat dan humanis barangkali untuk kesehatan mental siswa di sekolah. Dan yang ketiga barangkali ini pola kolaborasinya ya, harus seperti apa kolaborasi antara pihak sekolah dengan para profesional di bidang kesehatan mental. Nah itu. Nah memang tadi Ibu sudah menjelaskan secara komprehensif ya. Nah tapi saya masih menangkap bahwa nanti kita ada prosedural ketika kita ada kebutuhan gitu lah ya, ada kebutuhan layanan dari pihak sini. Sekalipun misalnya tadi Pak KCD sudah
MOU gitu, tapi kan tetap ada prosedural yang harus ditempuh. Namun ada satu yang ingin saya tanyakan itu Bu, bagaimana ketika ada urgent? Ketika ada urgent mendesak banget, kita itu harus seperti apa? Karena ini yang saya rasakan sudah 2 kali ya di sekolah sebelumnya dan sekarang. Mohon maaf ya, harus saya sampaikan bahwa arah-arah ke bundir itu ada. Arah-arah ke bundir itu ada, anaknya itu sampai kita panik. Nah, untuk menangani hal yang urgent seperti itu kan nggak mungkin juga kan Bu, yang harus kita bagaimana? Ini apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk hal yang memang mendesak gitu ya, terutama bunuh diri, itu bunuh diri adalah kegawat-gawatan psikiatri ya Bu ya. Betul. Jadi memang harus segera ditangani. Jadi sebetulnya jangan timasnya tadi bisa langsung menghubungi TIR gitu. Ya untuk penjemputan. Tapi kalau misalnya memang bisa langsung datang, alhamdulillah ya, gitu bisa diantar. Tinggal disiapkan saja kartu BPJS-nya. Itu kan tidak perlu pakai rujukan Bu kalau ke IGD. Jadi akan langsung ditangani. Iya betul sekali, itu tantangannya ya Bu ya. Pertama-tama kita memang harus kerjasama juga dengan pihak keluarga, karena kan tidak mungkin juga para guru misalnya langsung mengantar siswanya ke sini tanpa ada persetujuan dari keluarga gitu. Jadi memang pertama dari keluarga juga harus mendekati agar anak tersebut mau misalnya diperiksa gitu ya. Jadi akan kesulitan, tapi kalau misalnya diizinkan untuk dipaksa ya tim pasti akan turun gitu Bu. Seperti itu, tapi ya dengan info konsen, dengan persetujuan dulu yang penting agar kami nanti tidak dituntut ya gitu. Ya tadi pendekatannya adalah kita mendengarkan. Oke, ibu ada di samping kamu ya, kamu gak sendiri, kamu ada yang mau diceritakan, gitu seperti itu ya. Nah, ceritakan aja dengan bebas, ini kamu rahasia kok gitu. Jadi kita harus jamin dulu kerahasiaannya agar pasiennya misalnya individunya mau bercerita sebetulnya apa yang terjadi gitu. Dari pengalaman sih kadang dengan para guru tuh, anak guru tuh lebih terbuka dibandingkan dengan orang kita sebetulnya. Mereka cukup dekat dengan para guru ya, jadi pasti bisa gitu, asal mungkin pelan-pelan didekati dan kitanya juga tidak berroman muka yang marah misalnya, tapi memang betul-betul tulus ibu ingin bantu gitu. Kan dari nada suara juga pasti akan kerasa ya Bu ya, bukan yang sifatnya judgment. Kenapa tuh kamu teh gitu ya melukai diri terus ya? Kenapa mulai posting-posting kalau ditanya kenapa pasti defensif gitu. Oleh karena itu kita memang perlu menggunakan cara komunikasi, pemilihan kata-kata yang bisa untuk membujuk seseorang itu agar mau lebih terbuka seperti itu. Ada lagi Pak Nanang yang ibu yang paling ujung yang kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada KCD 7 yang sudah menyelenggarakan acara ini, luar biasa. Khususnya kami mungkin yang berada di lingkungan sekolah. Kebetulan saya mewakili kepala sekolah saya dan saya guru seni. Pembelajaran di seni di sekolah kami itu mengawalinya adalah dengan treatment, coloring treatment. Coloring treatment itu adalah untuk melihat kondisi anak itu seperti apa dari segi warna. Di sana saya sebagai gurunya banyak banget ngelihat warna-warna anak itu yang dark, abu-abu, yang dimana kalau misalnya dalam seni itu adalah kegamangan mereka. Nah, dilihat betul dari materi yang Ibu sampaikan tadi luar biasa. Kalau ternyata anak Gen Z sekarang itu benar-benar mentalitinya harus kita
jaga. Dan itu PR banget untuk kami guru-guru. Sebagai guru tuh harus luar biasa, kita harus benar-benar jadi psikiater, harus jadi pendamping, harus jadi orang tua, luar biasa Bu. Cuman yang bikin kami bingung, kalau misalnya anak yang memang berkebutuhan khusus atau gangguan jiwa kan ada hal-hal yang bisa kami lihat. Itu pun dengan keterbatasan kami. Tapi bagaimana kami harus mengkondisikan anak-anak yang mungkin kejiwaannya aman untuk menyikapi anak-anak tersebut, gitu. Apakah Bu? Jadi kita harus gimana sama teman kita yang ini? Nah, hal tersebut tuh harus dibicarakan atau dikasih paham apa anak-anak kami, gitu. Apakah mereka pun harus melakukan kayak kita temenin aja, atau seperti apa? Gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya betul sekali ya, kalau warna-warna gelap itu memang seperti identik dengan depresi gitu ya. Karena depresi itu juga dikenal sebagai black dog. Jadi kayak ada anjing hitam yang besar gitu yang mencengkram dirinya gitu, seperti itu ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh teman-temannya yang memang normal gitu ya untuk bisa bersama-sama dengan temannya yang memang cukup ada kebutuhan gitu, seperti itu. Ya, yang pertama memang perlu menjaga suasana di lingkungan kelas gitu ya. Karena kalau misalnya ternyata mereka itu sangat sensitif dengan perubahan mimik muka saja, itu sudah akan overthinking gitu. Kayaknya ini saya tidak disukai gitu di sini gitu. Jadi, nah disitulah memang teman-temannya perlu belajar lebih empati gitu ya. Perlu menjadarkan bahwa mereka memang memerlukan dukungan. Support system itu sangat penting sekali gitu. Support system itu ibaratnya kalau misalnya tumbuhan itu kan pasti dipengaruhi oleh tanah yang subur, perlu pupuknya gitu ya, perlu air yang cukup, sinar matahari. Nah, individu juga tumbuh seperti itu. Jadi memang perlu dari lingkungannya juga belajar untuk mau menerima dia tadi apa adanya, kemudian bersedia membantu apa yang bisa kami bantu, katakan saja gitu ya. Jadi memang perlu belajar untuk mengkomunikasikan apa yang dalam pikirannya gitu. Karena kan kadang memang susah ya untuk mengatakan sesuatu, kadangnya bisa berupa coretan-coretan misalnya seperti itu, tidak apa-apa gitu. Tapi pelan-pelan mungkin lebih didekati secara personal, tidak dijauhi oleh teman-temannya ya, biar mereka merasa tidak sendiri. Itu sih cukup sebetulnya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Sucipta dari SMA 2 Bu. Ini memang menarik Bu, saya suka sekali baca buku jadi mendalami. Yang saya sering perhatikan karena saya sudah terjun di kesiswaan dan BK, seringkali permasalahan-permasalahan di sekolah itu beraneka ragam ya, luar biasa banyak sekali jenisnya. Sampai-sampai akhirnya peraturan-peraturan di sekolah pun sok pertama kalau ada kejadian oleh guru tidak bisa naik oleh wali kelas, terjadi lagi lalu oleh BK, ini bisa oleh BK naik ke kesiswaan dia apa ini itu sanggup ke wali kelas dulu, kemudian ke kesiswaan gak sanggup juga berulang lagi, sok juga ke kepala sekolah, ternyata kepala sekolah juga gagal Bu. Pendidikan keluarga terus jadi orang tua protes Bu. Jadi dan masalahnya banyak sekali. Nah, melihat dari berbagai permasalahan yang berulang-ulang seperti ini, sementara kalau kita melihat seperti taruhlah misalnya ada KPAI, penjaminan pendidikan setiap anak harus betul-betul dan sebagainya di sekolah itu. Tapi posisi sangat ribet, terutama menghadapi anak-anak seperti yang orang tuanya sudah angkat tangan atau jauh Bu, rumah orang tuanya, dititipkan di neneknya dan sebagainya. Jadi permasalahan dari orang tuanya cerai dan sebagainya. Nah, melihat dari kejadian-kejadian berbagai hal yang terus-terus berulang-ulang seperti itu, nampaknya ini ide saya Bu ya. Barangkali bukan mungkin mampu atau mungkin belum mampu ya Bu ya, karena keterbatasan kompetensi di dalam mengatasi siswa-siswa kita ini
yang bervariasi permasalahan seperti itu. Nah, bisa mungkin Bu, kalau misalkan guru BK atau guru lah, ya supaya kami ini bisa betul-betul mengatasi seperti itu, artinya dalam bentuk pelatihan. Ya. Jadi tidak hanya seperti webinar misalnya gitu ya, tapi dalam bentuk pelatihan. Karena studi kasusnya bukan studi kasus teoritis, tapi betul-betul terjadi di lapangan. Nah, apakah bisa? Tidak kami seperti itu. Itu saya sering terutama mengalami masalah itu dan memang sulit Bu. Rasa minder karena ketidakmampuan ekonomi, akhirnya dia jarang sekolah, berbagai cara juga pada akhirnya dia mengundurkan diri dari sekolah. Karena kami juga tidak mau seperti itu. Yang angkat tangan orang tuanya dan sudah masuk itu komunitas dan sebagainya. Nah, kami ingin bisa betul-betul menyentuh permasalahan mereka yang paling dalam. Karena saya merasa yakin hati kecilnya dia tidak ingin seperti itu. Hanya mungkin karena korban keadaan, dia terbungkus emosinya, terbungkus pikirannya, akhirnya cuma mengambil keputusan untuk itu. Dan semua orang tidak bisa menembus ke dalamnya. Itu Bu, permasalahan. Ada terobosan itu supaya kami bisa gitu. Mudah-mudahan ini juga membantu rumah sakit jiwa meringankan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, betul sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu kebagian getahnya mungkin ya, karena sumbernya sebetulnya misalnya awalnya dari rumah, pastinya sebagai madrasah atau sekolah pertama seorang individu gitu ya. Oke, jadi oleh karena itu kita perlu menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman, tempat mereka bisa diterima. Karena di rumah nggak ada nih, tapi mereka perlu punya tempat kembali. Kadang kan kalau mereka berpikiran untuk bunuh diri, itu merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Buat siapa saya hidup, gitu kan berpikirnya. Oleh karena itu, di sini sekolah perlu berusaha untuk tidak highly ekspresi emosi gitu ya. Jadi kalau ketemu Bapak Ibu guru tuh yang terbayang di muka muridnya marah gitu. Saya nanti dimarahi nih sama Bapak Ibu guru gitu. Jadi kita jadikan sekolah ini sebagai tempat kembali, tempat yang aman untuk siswa bisa berekspresi, bisa mengungkapkan keluh kesahnya seperti itu. Bagus banget Pak ya kalau misalnya perlu ada pendalaman mengenai pelatihan tersebut gitu. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti baik dari KCD dan juga rumah sakit jiwa untuk kedepannya gitu ya Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita ciptakan sekolah menjadi tempat yang aman. Gitu. Sih seperti itu. Saya sangat menyambut baik Pak. Mudah-mudahan ya ada tindak lanjut ke depannya. Terima kasih. Saya Asep Yudi Mulyadi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Nama saya Nur Halimah, SKM MMKes. Saya sebagai Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Jadi sesuai dengan judul acara kegiatan hari ini, yaitu edukasi kesehatan mental. Jadi kami belajar dengan harapan para kepala sekolah mendapatkan pencerahan tentang kesehatan mental bagi para peserta didik, sehingga diharapkan para kepala sekolah mendapatkan informasi, mendapatkan referensi pengetahuan sebagai bahan ajar, bahan bimbingan bagi para peserta didik. Sepulang dari sini para kepala sekolah akan menularkan informasi baik ini kepada teman-teman guru di sekolah, dan harapan kita ke depannya para guru memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait kesehatan mental bagi para peserta. Itu. Terima kasih. Tujuan utamanya adalah kita mempromosikan rumah sakit jiwa dengan layanan-layanan yang ada di rumah sakit jiwa, dan utamanya adalah bisa memperkenalkan program-program pencegahan dan program tindak lanjut apabila siswa-siswa SMP, SMK, SLB ada yang mengalami gangguan jiwa. Dan harapan saya mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa lebih lanjut lagi bekerja sama dengan KCJ 7
Jawa Barat untuk supaya bisa melaksanakan kegiatan seperti screening, konseling pada anak-anak dan guru-guru sekolahnya.